Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan, sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengungkapkan, berusaha membuktikan apakah ijazah Bapak Jokowi itu asli atau palsu sesuai dugaan mereka. Dan kabarnya sekarang mereka ditetapkan sebagai tersangka. Menarik sekali, guys. Yang menarik adalah bagaimana jika mereka sebanyak 7 orang ini benar-benar masuk penjara. Benar-benar masuk penjara tanpa kita semua tahu sebenarnya ijazah Bapak Jokowi itu asli atau enggak. Apakah pada akhirnya akan dipublish oleh pihak kepolisian? Akan diungkapkan oleh pihak berwenang bahwa ini loh ijazah Bapak Jokowi nih. Nih lihat nih. Nih sok tingali tah, sok lihat. Silakan dites, silakan dibandingkan, silakan dianalisa dengan teliti. Lihat. Ini loh ijazah Bapak Jokowi terbukti asli, sehingga kemudian pantaslah bahwa Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara. Adil. Berarti selama ini memang Bapak Jokowi adalah korban. Selama ini Bapak Jokowi difitnah, dihancurkan nama baiknya. Semoga begitu ya. Bayangkan bagaimana jika benar Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan benar-benar masuk penjara. Berapa banyak orang yang sudah dimasukkan ke penjara terkait ijazah Bapak Jokowi. Tanpa benar-benar dibuktikan, tanpa benar-benar ditunjukkan ijazah Bapak Jokowi. Seperti apa sebenarnya? Apakah benar-benar asli? Asli versi mereka? Atau asli, otentik, benar-benar asli gitu loh. Sebagaimana para mahasiswa lulusan UGM yang udah lulus dengan ijazah mereka gitu. Apakah benar-benar valid atau hanya asli versi mereka? Jujur di titik ini kita sebagai orang awam ya, jadi menebak-nebak gitu loh. Jadi bingung sebenarnya siapa tokoh antagonisnya, sebenarnya siapa tokoh protagonisnya, siapa yang baik, siapa yang jahat. Kita nggak tahu mana yang benar nih. Masing-masing mengungkapkan analisanya, masing-masing mengatakan mereka yang benar. Tapi kita nggak tahu siapa main villain, siapa main karakter, kita nggak tahu, guys. Nah, dengan berita belakangan ini yang cukup menarik menurut gua, Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ini membuat jalan cerita semakin sulit ditebak, atau bahkan banyak orang sudah menebak, ini mau ujung-ujungnya pasti siapapun yang berusaha mengusik, siapapun yang berusaha mengganggu Bapak Jokowi, mereka akan masuk ke penjara. Bapak Jokowi akan tetap menang. Ternyata Bapak Jokowi masih se-OP itu, masih se-overpower itu, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilawan. Dan siapa yang berani akan mendapatkan akibatnya, masuk penjara. Apakah benar begitu, guys? Di video gue sebelumnya terkait pelik polemik ijazah Bapak Jokowi, gue sempat berharap ini akan berakhir damai, guys. Ini akan berakhir secara kekeluargaan aja gitu loh. Kalau memang kalau memang Bapak Jokowi merasa difitnah, dihancurkan nama baiknya, ya udah bertemu secara baik-baik, bertemu secara kekeluargaan aja gitu loh dengan Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan tuh. Perlihatkan ijazahnya jika memang itu asli. Biar divalidasi oleh kubu lawan. Nih, ijazah saya Mas Roy. Lihat. Asli toh. Beres. Sehingga kemudian Bapak Roy Suryo bisa melakukan klarifikasi atau ya udah jeblosin ke penjara, tapi setidaknya terbukti gitu loh. Ada jalan tengahnya. Ujung-ujungnya sebenarnya yang publik inginkan adalah pembuktian, validasi bahwa sebenarnya ijazah Bapak Jokowi ya udah memang asli, otentik, valid. Bukan palsu seperti yang mereka duga. Atau jika ternyata memang benar palsu, ya udah selesaikan baik-baik.
bikin klarifikasi, minta maaf, jadilah gentle, jadilah pahlawan guys. Rakyat sudah cerdas, rakyat akan bisa memaklumi, akan tetap bisa respect dengan sikap kesatria, mengakui kesalahan. Yang tadinya cinta juga mungkin akan tetap cinta dengan beliau menunjukkan sikap kesatria seperti itu guys, daripada selalu menghindar, kucing-kucingan, merasa benar, padahal kebenarannya kita semua masih meragukan gitu loh. Gue nggak begitu paham dengan mekanisme hukum ya. Buat teman-teman mungkin ada yang lebih paham, nanti bisa tambahkan atau komentar aja ya, bagaimana seharusnya mereka menyelesaikan ini semua. Tapi kalau menurut gue sebagai orang awam ya, harusnya kasus beginian bisa cepat selesai gak sih? Cukup sidang sekali, tampilkan barang bukti, uji, analisa secara transparan sehingga kemudian publik puas, publik melihat, oh ini mah ternyata beneran asli nih, ini valid nih, emang Roy Suryo CS aja nih yang emang gak suka, emang personal sama Pak Jokowi. Atau oh iya bener, berarti selama ini kita dibohongi guys, berarti selama ini kita semua ditipu guys, berarti ijazahnya benar palsu, dan terima kasih kepada Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mencerdaskan bangsa gitu. Apakah sesulit itu guys untuk melakukan hal itu gitu loh, untuk membuktikan secari kertas bernama ijazah? Apakah sesulit itu guys? Apalagi ini menyangkut nama baik, nama besar universitas ternama, salah satu terbaik di Indonesia guys, UGM. Seolah-olah ya guys ya, yang lahir di dalam masyarakat saat ini adalah opini-opini liar. Mereka jadi berpikir, wah ada kubu yang bersekongkol, ada kubu yang berkonspirasi, saling melindungi. Jadi para pembohong, para penipu saling melindungi. Apalagi mereka punya cukup kuasa untuk saling melindungi, jadi semakin kuat nih, makin tebal armornya, ya makin susah dikalahkan guys. Tapi semoga nggak gitu ya, semoga itu cuma kecemasan atau opini-opini liar masyarakat aja gitu, termasuk gua. Sekali lagi gue berharap ini semua akan berakhir dengan baik, dengan damai secara kekeluargaan jika mungkin. Jika memang tidak memungkinkan ya udah, apapun hasilnya semoga minimal banget ijazahnya beneran terbukti. Mau palsu kek, mau asli kek, otentik, valid, yang penting terbukti. Pada akhirnya pihak berwenang menunjukkannya kepada publik secara transparan, biar publik tidak merasa lagi dibodohi, tidak merasa lagi disesatkan, biar publik puas, tercerdaskan. Harapan gue begitu. Tidak perlulah ada yang dipenjara gitu loh. Apalagi Bapak Jokowi kan walau bagaimanapun pernah menjadi presiden kita tercinta 2 periode. Biarkan beliau beristirahat di masa tuanya gitu loh. Menikmati masa tua bersama cucu-cucunya. Tidak perlu lagi diusik gitu, tidak perlu lagi berkecamuk dengan dunia politik, kejamnya dunia politik. Kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Sebaiknya ini harus gimana, atau ini akan berakhir seperti apa? Menurut kalian gimana? Coba kalian yang lebih paham tulis di kolom komentar, atau kalian mungkin lebih paham mekanisme hukum ya koreksi gua, coba kalian tulis di kolom komentar. Sebuah kisah yang kalau dibilang nggak penting ya nggak penting. Kalau dibilang penting ya ayolah. Di luar sana mereka lagi perang ekonomi guys, di luar sana mereka lagi berlomba-lomba sampai ke bulan, di luar sana mereka berlomba-lomba perang teknologi guys. Kita masih bersiteru terkait ijazah yang diduga palsu. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini menjadi serius? Karena ijazah ini menyangkut seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden 2 periode. Kalau ini cuma menyangkut ijazah gua, ijazah fulan, kayaknya gak bakalan seserius ini deh.
atau juga kayaknya bakalan cepet selesai deh. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak perlu banyak drama berepisode-episode, nggak ada yang perlu diancam pidana. Tapi sudahlah, sekali lagi gue berharap yang terbaik untuk kasus ini, untuk bangsa kita. Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo, Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah berjuang, gue doakan yang terbaik aja untuk mereka. Terlepas daripada apapun yang terjadi nanti, entah ijazah palsu atau ternyata ijazahnya benar asli, silahkan kalian nilai sendiri. Semoga kalian bisa turut dicerdaskan gitu. Kalian tidak menjadi bangsa yang sesat. Ngops lah. Hope you enjoy and see you in my next video. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.